Hai, halo Sobat JTI, salam satu frekuensi. Perkenalkan, nama saya Viana Klarinta Putri Gurning. Hari ini spesial banget karena tim Tekno Podcast hadir langsung di SMK 3 Negeri Tabanan. Yang dimana sekolah ini dikenal sebagai sekolah vokasi yang memiliki visi menarik, yaitu mencetak SDM terampil, mandiri, produktif, profesional, dan berkarakter 4CS dalam menyongsong era Society 5.0. Dan tentu saja hari ini saya nggak sendirian, karena kita kedatangan tokoh pemimpin yang sangat menginspirasi, yaitu Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Tabanan, Bapak I Gusti Ngurah Bagus Aryo Tejo, ST Mkom. Hari ini kita akan berbincang seru tentang pendidikan vokasi, skill masa depan untuk Society 5.0, hingga bagaimana SMK 3 Tabanan dan kampus vokasi seperti Politeknik Negeri Bali bisa berkolaborasi dalam mencetak lulusan yang siap bersaing secara global. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita tanya-tanya kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Tabanan. Sebelum masuk ke inti, boleh diceritakan dulu perjalanan Bapak sampai akhirnya memimpin sekolah sebesar dan seprogresif ini. Oke, terima kasih Dea. Jadi perkenalkan nama Tiang I Gusti Ngurah Bagus Aryo Tejo ya. Tiang berasal dari Abian Semal, Kabupaten Badung ya. Jadi itu. Kemudian kalau pendidikan Tiang lewati seperti biasa dari mulai SMA di SMA 4 Denpasar, kemudian S1-nya S1 Teknik Industri, kemudian S2-nya Tiang lanjutkan di Ilmu Komputer Universitas Pendidikan Ganesha. Ya. Jadi, untuk karir di sini ya menjadi menjabat Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Tabanan. Jadi Tiang mulai itu per Juni 2025. Jadi baru 7 bulan Tiang menjabat kepala sekolah. Tapi sebelumnya Tiang sudah mengajar di SMK 1 Tampak Siring. Kebetulan waktu itu Tiang menjadi wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Itu dah jadi perjalanan yang artinya baru 7 bulan Tiang di sini di SMK 1 di SMK 3 Tabanan ini. Berarti Bapak lulusan ilmu komputer. Ya, ilmu komputer. Berarti relevan ya Pak sama dunia digital. Ya, seperti itu. Ya. Kalau ngomong-ngomong soal kepemimpinan nih Pak, Ya. SMK 3 Tabanan ini kan punya visi yang sangat menarik. Ya. Yang mencetak SDM terampil, mandiri, profesional, dan berkarakter 4CS. Kira-kira bagaimana Bapak menerjemahkan visi itu dalam proses belajar mengajar sehari-hari? Baik, terima kasih Dea. Jadi kami di SMK 3 Tabanan seperti yang disampaikan ya, mencetak wirausaha ya, yang mandiri, terampil, dan profesional di bidangnya masing-masing. Kebetulan kami di SMK 3 Tabanan ini mempunyai 6 kompetensi atau 6 kompetensi kalian. Ya, pertama itu ada DPIB ya, desain pemodelan informasi bangunan ya, kemudian ada teknik komputer jaringan ya, kemudian ada otomotif 2 ya, TSM teknik sepeda motor, kemudian ada teknik kendaraan ringan TKR, kemudian ada lagi satu adalah kuliner ya, kuliner. Jadi semua konsentrasi keahlian yang ada di SMK 3 Tabanan kita berusaha memberikan yang nantinya ke depan setelah menyelesaikan studi di SMK 3 Tabanan, anak-anak itu mempunyai 4C tadi ya. Jadi ada dia bisa berkomunikasi, kemudian bisa berkolaborasi, kemudian gimana dia nanti juga bisa berpikir kritis, dan tentunya dengan kreatif juga perlu. Jadi itu kompetensi abad 21. Jadi semua yang Tiang sampaikan tadi kita berikan di sekolah SMK 3 Tabanan, baik berupa hard skill dan soft skill itu. Seperti itu. Baik. Berarti 4C itu communication, ya, collaboration, ya, kreatif, dan critical thinking, berpikir kritis. Ya. Ya. Berarti di SMK Negeri 3 Tabanan ini untuk visinya sudah dijalankan dengan baik ya Pak?
kita berusaha memberikan yang terbaik bagi siswa, ya. Jadi seperti yang sampaikan tadi, kalau misalnya bisa kita berikan berupa hard skill, jadi dengan pembelajaran di kelas-kelas, ya, sesuai yang kompetensinya yang sebutkan tadi. Kemudian kalau soft skill, ya kita berikan dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti OSIS kita berikan, kalau kemudian kepramukaan. Jadi di SMK 3 Tabanan untuk kelas 10 baru masuk, kita berikan semua anak pramuka di sini. Kebetulan kita di SMK 3 Tabanan mempunyai pembina yang lumayan banyak, yang tentunya bukan hanya pembina, tapi mempunyai sertifikat untuk di kepramukaan. Nah, itu kelebihan kami, sehingga soft skill-nya itu bisa kita berikan. Entah itu kerja keras, disiplin, dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi acuan atau misalnya fokus kami memberikan kepada siswa soft skill-nya. Itu, Dek. Sangat menarik ya, Pak. Ya. Selanjutnya, kira-kira menurut Bapak, kompetensi apa yang paling penting dimiliki siswa untuk beradaptasi dengan dinamika digital dan industri 5.0? Baik, terima kasih, ya. Jadi karena visi kita seperti itu, ya, yang harus kita formulasikan dan kita berikan kepada anak-anak, tentunya bagaimana pembelajaran itu bisa mengadopsi semua seperti itu, ya. Seperti kita sampaikan tadi, bahwa untuk mencapai itu kita misalnya di hard skill tidak hanya memberikan pembelajaran akademik saja, kita berkolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri. Kemudian ada guru tamu, ya, yang tentunya nanti kita harapkan apapun informasi ataupun teknologi yang terkini, ya, bisa kita berikan informasi kepada siswa. Dan harapannya nanti mudah-mudahan semua siswa yang lulus SMK 3 Tabanan bisa mendapatkan kompetensi itu. Seperti itu. Ya. Kalau boleh tahu, Pak, untuk kerjasama sama wirausaha itu contohnya seperti apa, Pak? Baik, ya. Jadi kerjasama untuk dengan dunia usaha dan dunia industri, atau kita istilahkan dengan IDUKA dulu sekarang, ya, istilahnya. Jadi masing-masing konsentrasi kalian punya MOU. Contoh kemarin teknik komputer dan jaringan, kita punya mitra atau dunia usaha dengan Alusnet. Nah, jadi Alusnet itu adalah salah satu provider yang tentunya selaras dengan kompetensi anak-anak TKJ. Kemudian kita punya jurusan teknik kendaraan ringan dan TSM. Nah, khusus teknik sepeda motor, kita sudah ada kelas industri dengan Yamaha. Jadi anak-anak kita yang menyelesaikan di SMK 3 Tabanan, khususnya teknik sepeda motor, itu kalau mereka lulus dan mau bekerja, ya, itu langsung terserap di Yamaha, langsung diterima di Yamaha, karena kurikulumnya sudah dengan Yamaha. Jadi guru-guru Yamaha, instruktur dari Yamaha, kita bekerja sama dengan guru-guru kami, sehingga setiap tahun terus terang kami masih kekurangan untuk memenuhi tenaga kerja di sepeda motor Yamaha. Kemudian TKR juga sudah mempunyai kerjasama dengan Dudinya. Kemudian kalau misalnya kuliner ya juga seperti kemarin kita juga mendatangkan guru tamu, ya, dari membuat kue, ya, balik cake itu istilah, ya, apa namanya itu, Dudinya. Dan harapannya anak-anak sudah mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya masing-masing, gitu. Seperti itu. Jadi konsentrasi keahlian yang ada di SMK 3 Tabanan itu fokus kita kerjasama dengan Dudi yang artinya selaras, gitu. Luar biasa, ya. Berarti sangat banyak kerjasamanya ya, Betul, Pak, ya. untuk menunjang hard skill-nya anak-anak di SMK Negeri 3 Tabanan. Ya, betul. Ya.
Untuk selanjutnya, kalau bicara soal Society 5.0 dan skill digital, rasanya relevan banget dengan jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Bali. Dari kacamata Bapak, seberapa penting peran kampus vokasi seperti jurusan Teknologi Informasi ini untuk meningkatkan kualitas lulusan SMK? Baik, Mbak Cindy. Jadi, apalagi kita di SMK 3 Tabanan memiliki program kalian teknik komputer dan jaringan. Ya. Jadi kalau dikaitkan dengan jurusan teknologi informasi Politeknik Negeri Bali, ya. Jadi kita di SMK itu adalah 70% adalah praktek dan 30% adalah teori. Jadi kalau di Politeknik Negeri Bali, ya, jurusan teknik informatika, tentunya punya ekosistem yang hampir sama dengan SMK 3 Tabanan, ya. Jadi bagi anak-anak yang akan melanjutkan atau mau tentunya memperdalam kompetensinya. Jadi di era Society itu kan bukan hanya menggunakan aplikasi saja, tapi bagaimana dia tahu keamanan jaringan, kemudian menciptakannya, kemudian bagaimana itu terstruktur. Nah, mungkin kalau di tahap SMK baru mengaplikasikan saja, tapi di Politeknik Negeri Bali tentunya akan lebih levelnya lebih tinggi lagi. Nah, harapannya nanti kalau misalnya anak-anak kami ada yang mau memperdalam, ada yang mau menjadi yang lebih tinggi lagi, tentunya ekosistemnya tuh hampir sama dengan SMK, sehingga menurut Tiang sih tidak perlu lagi belajar lebih dari nol lagi, tapi bisa lebih cepat akselerasinya. Seperti itu deh. Berarti tinggal mengupgrade skillnya aja ya Pak, dari yang SMK. Yeah. Sebagai praktisi sekaligus akademis teknologi informasi, Bapak pasti memahami perkembangan teknologi. Menurut Bapak, apa keunggulan jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Bali yang paling cocok dengan kebutuhan siswa SMK Negeri 3 Tabanan? Oh baik, ya. Jadi di SMK ini kan kita memberikan anak-anak itu pengetahuan, ya, kemudian skill yang nantinya harapannya setelah mereka menyelesaikan di SMK 3 Tabanan, tentunya mereka bisa bekerja pertama. Atau yang kedua adalah melanjutkan. Kemudian yang ketiga adalah berwirausaha. Jadi kalau bekerja, mereka bisa diterima juga sudah bisa. Tapi bagi anak-anak yang pingin bagaimana mengakselerasi skillnya, dia bisa melanjutkan di jurusan informatika Politeknik Negeri Bali. Karena Tiang yakin di Politeknik Negeri Bali, ya, ekosistemnya itu baik dari dosennya, ya, kemudian bagaimana itu teknisinya di sana, ya, kemudian ada penelitian-penelitian yang tentunya bukan sekedar hanya mengaplikasikan saja, tapi bagaimana bisa menciptakan dan bagaimana bisa membuat sebuah sistem, ya, yang artinya bagi anak TKJ itu merupakan tantangan bagi mereka untuk bagaimana mencapai kompetensi tertinggi. Dan menurut yang kompetensi tertinggi adalah bagaimana mereka akan memenangkan peluang dunia kerja ke depan, seperti itu, ya. Baik. Kalau jurusan Teknologi Informasi PNB kan saat ini sangat berkembang ya Pak. Dengan program-program yang relevan dengan era digital ini, menurut Bapak, apa keunggulan jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Bali yang paling cocok dengan karakter siswa SMK Tabanan yang terampil, inovatif, dan berjiwa usaha? Baik, ya. Jadi dengan yang rasa di Politeknik Negeri Bali itu sudah seperti yang sampaikan di awal, ekosistemnya sudah bagus menurut yang, ya. Jadi anak-anak SMK 3 Tabanan bisa mempunyai kesempatan nanti kalau misalnya seandainya melanjutkan di Politeknik Negeri Bali, ya. Jadi dengan dosen-dosen yang sudah tentunya berkualitas, ya,
kemudian alat-alat praktek tentunya yang sangat up to date dengan dunia kerja sekarang. Kemudian praktisi-praktisi yang sudah sangat mungkin disiapkan oleh Politeknik Negeri Bali. Kemudian jejaring yang sudah di Politeknik Negeri Bali yang sangat luas sekali dengan universitas. Tentunya kesempatan ini bagi siswa tingkat keamanan, kalau misalnya ada rencana melanjutkan, mereka sudah tidak ragu-ragu lagi ya menjatuhkan pilihannya di SMK 3 Tabanan. Sehingga harapannya visi kita yaitu bagaimana menciptakan siswa yang terampil, kemudian kompeten dan di bidangnya terutama di jurusan informatika bisa terwujud seperti itu. Benar sekali ya Bapak, karena memang jejaringnya Politeknik Negeri Bali bukan tingkat nasional karena sudah tingkat internasional. Itu, ya. Kalau untuk perbandingan antara yang ingin kuliah sama yang ingin bekerja, kira-kira lebih banyak yang mana Pak? Oke. Dari hasil tracer study ya, tahun 2024 kemarin, jadi kita ada tiap tahun meluluskan kurang lebih 500-an itu ya 500-an anak gitu ya. Itu hampir 60% terserap di dunia kerja ya, terserap 60%. Kemudian ada 20% melanjutkan. 20% itu melanjutkan dia mungkin dari minatnya, kemudian daya dukung orang tuanya masih mendukung, mereka akan melanjutkan. Nah, tentunya dari 60% itu kalau misalnya 20% itu kan kita akan dorong mereka untuk melanjutkan. Nah, mungkin dari informasi adik, dari teman-teman dari Politeknik Negeri Bali, kalau ada sekiranya beasiswa yang dirasa mereka bisa melanjutkan, tentunya bisa diberikan sehingga prosentasi ada yang melanjutkan itu lebih meningkat lagi seperti itu. Kalau Bapak diminta memberi pesan langsung kepada siswa kelas 12 SMK Tabanan yang punya minat di teknologi, apa yang ingin Bapak sampaikan agar mereka berani melanjutkan pendidikan di Politeknik Negeri Bali, khususnya di jurusan Teknologi Informasi? Jadi, kalau Tiang sebagai artinya yang sudah mengetahui bagaimana Politeknik Negeri Bali itu berkiprah ya, karena dilihat dari seperti Tiang sampaikan tadi, ya, ekosistem belajarnya hampir sama dengan kita di SMK 3 Tabanan, yang 70% adalah praktek dan ya 30% teori pendukung seperti itu. Ya, jadi di Politeknik Negeri Bali Tiang sudah ya artinya dengan data yang Tiang dapatkan bahwa dosen-dosen yang sudah qualified dan soft skill-nya. Nah, Tiang sudah berdiskusi dengan beberapa pengusaha gitu ya, karena mereka juga sekarang berharap tenaga yang mereka gunakan dalam mendukung usahanya mempunyai kompetensi yang terkini, ya ya. Kemudian yang paling penting adalah karakter juga ya, atau istilahnya attitude ya seperti apa. Nah, dengan melanjutkan di Politeknik Negeri Bali, tentunya kalau dari segi kemampuan kan Tiang yakin dengan sarana dan prasarana serta ekosistem semuanya sudah mendukung. Tapi juga karakter ini penting. Nah, mudah-mudahan dan Tiang yakin juga di Politeknik Negeri Bali karakter ini bisa tercipta sehingga kedepannya ya anak-anak kami yang lulusan SMK 3 Tabanan dan yang akan misalnya memilih di Politeknik Negeri Bali selepas nanti menyelesaikan studinya menjadi pekerja yang mempunyai kompetensi tinggi, kemudian karakter yang baik, ataupun menjadi pengusaha yang bagaimana nanti bisa menciptakan peluang-peluang pekerjaan yang nantinya bisa diserap oleh adik-adik kelasnya nanti gitu. Jadi itu harapannya kalau misalnya nanti dari lulusan SMK 3 Tabanan ini
bisa melanjutkan di Politeknik Negeri Bali. Berarti itu. memang mengutamakan soft skill atau attitude terlebih dahulu ya Pak, baru seperti hard itu, ya. skill. Bapak terima kasih banyak Ya. karena sudah memberikan kesempatan buat saya tanya-tanya langsung kepada Bapak dan menyambut tim Tekno Podcast dengan baik di SMK Negeri 3 Tabanan. Ya, ya. Jadi hari ini kita belajar banyak tentang bagaimana SMK Negeri 3 Tabanan mempersiapkan generasi muda menghadapi era digital, serta bagaimana pendidikan vokasi punya peran besar dalam mencetak SDM unggul. Nah, untuk adik-adik kelas 12 SMK Negeri 3 Tabanan yang bingung setelah lulus mau melanjutkan kuliah di mana, ingat satu hal, masa depan teknologi itu terbuka luas, dan jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Bali siap menjadi wadah untuk kalian mengaspirasikan bakat dan minat kalian, serta bisa menjadi rumah belajar untuk kalian. Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Bali punya lingkungan belajar, dosen yang kompeten, fasilitas lengkap, dan kurikulum yang langsung nyambung ke dunia kerja. Kalau kalian ingin upgrade skill, ingin berkarir di dunia teknologi, atau ingin menjadi bagian dari generasi hebat Society 5.0, jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Bali adalah pilihan yang tepat. So, Sobat JTI, jangan lupa follow atau ikuti media sosial JTI. Stay curious, stay techno. JTI, salam satu frekuensi. Kuliah tepat, kerja cepat, PNB pasti. Terima kasih sudah menyaksikan Tekno Podcast on location di SMK Negeri 3 Tabanan. Sampai ketemu di episode Tekno Podcast berikutnya ya teman-teman. Saya Viana Klarinta Putri Gurning, pamit undur diri. Bye-bye.